Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Zikron Fadil Al-Husaini. Saya berasal dari Palembang. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Sebenarnya tidak ada yang namanya kepikiran buat masuk pesantren. Awalnya itu disuruh, terpaksa karena orang tua nyuruh saya untuk ke pesantren. Saat itu saya berpikiran untuk sekolah di SMK agar setelah lulus itu bisa bekerja. Tapi waktu itu orang tua bilang, udah Dil, kamu di pesantren aja buat tabungan akhirat buat orang tua gitu. Dan akhirnya saya pun mengeluh pada saat itu, mengeluh ke abang saya waktu itu. Terus apa yang dikatakan abang saya? Udah, kamu turutin aja kata orang tua. Akhirnya ya udahlah, mungkin ini udah jalan dari Allah. Maka ketika itu daftarlah ke Darul Quran dan mencoba untuk menyenangi pesantren gitu. Pandangan saya terhadap pesantren itu orang-orangnya jadul, ketinggalan zaman. Terus kalau tamat mau kemana sih? Paling juga ujung-ujungnya ustadz. Seperti itu. Nah, ketika saya sudah di pesantren, saya melihat orang menghafal Al-Quran. Mukanya cerah, ceria, ada aura tersendiri. Dan ternyata setelah saya ke Darul Quran, ternyata santri itu tidak hanya mengaji, tidak hanya yang namanya halaqah terus-menerus. Tetapi di sini ternyata pesantrennya modern, di mana santri itu diajarkan buat memimpin, di mana santri itu diajarkan buat semuanya bisa. Jadi tidak hanya di satu titik. Kita dituntut di pesantren itu untuk beberapa titik, tidak hanya fokus di satu titik. Nah, itu yang saya salut dari pesantren. Nah, ketika itu, ketika saya masuk pesantren, saya melalui yang namanya masa idat. Dan di idat itu saya menghafal Al-Quran. Saya jujur sebelum saya masuk pesantren, hafalan saya cuma surat-surat pendek, belum nyampe 1 juz. Ketika saya melihat teman-teman saya, ada yang udah 1 juz, 15 juz, paling minimal itu 1 juz. Dan awalnya minder melihat teman-teman yang udah hafalannya udah 1 juz, 15 juz. Tapi orang tua saya bilang, udah, kamu yakin, kamu tekun, usaha, insya Allah menjada wajada. Maka di situ saya semangat untuk menghafal Al-Quran. Memang ketika awal kita menghafal Al-Quran itu pasti ada yang namanya susah, yang namanya ngerasain, yang namanya sulit. Tapi yang saya rasakan, kalau kita menghafal Al-Quran itu ternyata mengasah otak. Semakin kita menghafal Al-Quran itu otak itu terasah. Nah, yang awalnya dari setengah halaman, coba lagi diterus-terus, ditambah semangat dari guru halaqah, akhirnya bisa 1 halaman, terus bisa 2 halaman, 1 hari bisa 3 halaman, sampai 1 hari itu saya bisa 1 juz. Dan itulah kehebatan Al-Quran. Tidak. Kenapa mereka bilang kayak gitu? Kenapa mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Karena mereka sudah berpikiran sulit sebelumnya. Mereka belum mencoba. Mereka belum ada keterkaitan terhadap Al-Quran. Tapi apabila mereka sudah mengenal Al-Quran, mengenal kalam Allah, insya Allah dipermudah untuk menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sudah dipermudah bagi Allah ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benar-benar ngerasa yang namanya keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran itu benar-benar ada. Selalu ada yang namanya rasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan apapun. Dan itu mungkin personal, hati, masalah hati.
saya ingin melanjutkan studi saya di Madinah. Dan insya Allah di situ saya akan mengambil Al-Quran dan hadis. Setelah saya menghafal Al-Quran, saya pengen menghafal yang namanya hadis. Karena Al-Quran adalah kalam Allah dan hadis adalah perkataan Rasul. Ketika antum punya rasa ingin menjadi santri, maka kuatkan tekadmu. Jangan pernah ragu. Hilangkan pikiran bahwa santri itu jadul, bahwa santri itu tidak bisa apa-apa. Hilangkan itu semua. Dan tekad kuat untuk menjadi santri. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.